Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Merauke sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala harapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan dan katakan bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum oleh 3:6. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak orang sampai kepada Allah kalau tidak melalui. Itu juga mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia oleh yang bisa diselamatkan. Haleluya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya, kepada Yesus, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya, kita semua kita akan diselamatkan. Puji nama Tuhan, dengan hati percaya yang telah dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan, orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai 11. Puji nama Tuhan, selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menolong kita, dan menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Dan saya tahu kita sudah berjuang, sudah lelah, tapi izinkan firman Allah untuk hadir di mantul dari kebenaran. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan 3 ayat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke 57 sampai dengan 59. You are my portion, O Lord. I have promised to obey your word. I have sought your face with all my heart. Be gracious to me according to your promise. I have considered my ways and I have turned my steps to your state. Haleluya. Tuhan, Mazmur mengatakan Tuhan adalah bagian. Saya tidak tahu apa yang menjadi bagian hidup kita dalam hidup ini, tapi Mazmur dengan lantang mengatakan Tuhan adalah bagian hidup. Jadi kalau Tuhan menjadi bagian hidup seseorang, tentu dia tidak akan bermain-main, tidak akan berpikiran sempit, dan dia akan meluruskan niat, meluruskan hati, meluruskan pikiran, meluruskan cita-cita atau tujuan untuk mempermuliakan Tuhan sepanjang hidup kita ini. Apalah arti hidup ini kalau kita kehilangan nyawa kita. Tapi ketika memiliki Yesus, kita akan memiliki hidup yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita, dan biarlah kekuatan daripada Tuhan, kekuatan daripada firman, kekuatan daripada Roh Kudus, kekuatan iman, kekuatan doa akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu akan menolong kami dalam nama Tuhan. Amin. Nah, jadi tema kita adalah You are my portion, O Lord. Engkau adalah bagian. Nah, Mazmur mengatakan dengan jelas karena Tuhan menjadi bagian, dia telah berikrar, dia telah berjanji untuk hidup taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengambil bagian hidup dalam Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita, kita ada dalam Tuhan, maka ini juga harus menjadi bagian kehidupan kita. Saya seringkali katakan, setiap doa-doa saya mengatakan, engkau menjadi raja, menjadi Tuhan, tertata dalam hatiku yang kupunyai ini, dan kupersembahkan kepadamu. Kita tahu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan saya ingin mempersembahkan itu kepada Tuhan, supaya apa? Tuhan memakainya sebagai Allah yang memuliakan. Puji nama Tuhan. Jadi hidup taat adalah kunci menerima segala kebaikan Tuhan. Jadi kalau engkau berikhtiar, berjanji untuk taat kepada Tuhan, lakukan. Sama seperti ketika Musa, ketika Abraham disuruh meninggalkan tanah negerinya, tanah saudaranya, tanah orang tuanya, pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkatinya, serta membuat namanya besar, membuat namanya masuk. Dan orang yang memberkati akan diberkati, dan orang yang mengutuk akan dikutuk. Dan
ayat yang keempat, dia mentaati firman Allah. Dan kalau Anda membaca terus dalam Kejadian 22, Kejadian 17, bagaimana Tuhan menyatakan segala kebaikan dan kebenaran. Dan Allah tidak pernah abai terhadap kita. Mari belajar hidup taat kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, I have sought your face with all my heart. Jadi dia mencari wajah Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 di sana, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Jadi kalau ia berkenan ditemui dalam doa, di dalam firman, ketika kita membaca firman Allah, kita membuka hati kita dan biarkan dia menyatakan sesuatu kepada kita, karena orang yang mencari Tuhan dikatakan menemukan dia. Dan ini penting bagi kita untuk terus serius melakukan apa yang terbaik bagi kita. Yaitu dengan taat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga dikatakan oleh firman Allah adalah bahwa I consider my ways and have. Jadi dia terus akan memikirkan jalan-jalannya. Orang yang memikirkan jalan-jalannya akan senantiasa waspada. Dia tidak akan sembarangan. Orang memikirkan jalan-jalan Tuhan itu, atau orang memikirkan jalannya untuk kemuliaan Tuhan, dia tidak akan berpikir sembarangan. Dia tidak akan berjalan ke arah dosa. Rancangannya selalu rancangan yang baik. Sebabnya dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Sebab maka dia akan mengasihani kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Haleluya. Jadi kita perlu berbalik kepada Tuhan, meninggalkan rancangan yang jahat, dan dia akan mengampuni kita dalam berikan yang terbaik. Dan jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang diberkati. Dan yang terakhir kata firman Allah adalah bahwa I have turned my step to your statue. Nah, ini penting ini. Aku telah membalikkan langkah-langkahku kepada hukum-hukum. Haleluya. Tadinya yang bengkok, yang tidak berjalan di jalan Tuhan, dia akan berjalan. Yang tadinya dia tidak melakukan kehendak Tuhan, dia akan melakukan. Dan atau katakan tadinya dia seorang pemalas berdoa, dia menjadi rajin berdoa. Dan tadinya dia tidak suka pada firman Allah, dia mencintai firman Allah dan lain sebagainya. Karena apa? Tuhan menjadi bagian kita. Kalau Tuhan menjadi bagian kita, saya yakin dan percaya kita akan melakukan seperti yang pemazmur lakukan dalam hidup. Diberkatilah kita yang meniru apa yang baik, yang berkenan, dan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami hidup dalam pengertian Tuhan. Terpujilah Engkau. Kalau Engkau sedang sakit, apapun sakit penyakit, saya tidak peduli apapun sakit penyakit yang parah yang tidak terjadi. Saya mau katakan yang melumpuhkan dan tidak melumpuhkan. Saya mau katakan Yesus tidak pernah berubah kuasa. Tuhan Yesus, kalau Engkau orang yang mau doa, mari arahkan tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau melihat tangan-tangan yang diarahkan datang kepada mereka, dan segala sakit penyakit yang mereka derita, keluar, sama seperti Engkau menolong hamba-Mu yang lain, menolong hamba-Mu yang telah menolong hamba-Mu, dan Engkau juga akan menolong mereka, mengasihani mereka di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka-mereka yang mengalami kesesakan dalam hidup. Tuhan yang mengatakan, aku menyertai dia dalam kesesakan dan akan meluputkan. Kami hanya Kau mau menggenapi janji supaya mereka memiliki solusi, memiliki kekuatan daripada Tuhan. Dan
kalau engkau orang yang mari kita arahkan tangan kepada dia, tangan yang diarahkan kepada Tuhan, datanglah kepadanya, memberikan mereka kekuatan, mereka memberikan mereka jawaban atas apa yang mereka butuhkan dan pertemukan dalam hidup. Terima kasih buat kebaikan kepada mereka di dalam nama Yesus, dan bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.